Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki beragam budaya dalam wajah kotanya. Titian perjalanan sejarah itu ditandai dengan berbagai peristiwa, baik yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan kotanya, dinamika kehidupan masyarakatnya yang heterogen, dan juga menyangkut perjuangan bangsa. Sebut saja kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, peristiwa bersejarah tersebut dapat kita saksikan melalui tata pamer di museum-museum yang ada di Jakarta. Ada lebih dari 65 museum yang tersebar di wilayah Jakarta dengan beragam jenis dan koleksinya. Sebagai kota proklamasi dan perjuangan, saya akan mengajak teman-teman penjelajah budaya untuk menjelajahi museum-museum yang berdampak nasional secara virtual. Ada Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sekarang saya berada di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 Jakarta Pusat. Tepatnya di Museum Kebangkitan Nasional. Dari gedung inilah pintu informasi dan lahirnya organisasi kebangsaan Budi Utomo. Pada hari Minggu pukul 9 pagi tanggal 20 Mei 1908, para siswa Stovia berhasil mengumpulkan rekan-rekannya dari seluruh Pulau Jawa. Tepatnya ada 7 kota, yaitu kota Probolinggo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya. Seperti apa kisah selanjutnya? Terus ikuti saya. Halo Mas. Salam kenal, nama aku Egy. Ya, nama saya Danu Wibowo dari tim Pemandu dan Edukasi Museum Kebangkitan Nasional. Wow, langsung dengan pemandunya. Ya. Mas Danu, saya sudah berapa kali ke sini tapi masih penasaran sama Museum Kebangkitan Nasional. Boleh saya tanya sama Mas Danu? Boleh kok. Sambil keliling-keliling? Boleh, mungkin silakan aja. Siap. Mas Danu, tadi saya lihat ada bel besar. Sebenarnya ini tempat apa sih Mas Danu? Ya, jadi sebelum jadi museum, dulunya merupakan sekolah kedokteran Stovia atau School of Planning van Iladen Alten. Jadi singkatan dari terjemahannya Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Jadi khusus siswa-siswa Bumi Putra semua, mereka dididik menjadi dokter di tempat ini. Jadi sekolah kedokteran ya Mas Danu? Iya. Apa sih yang melatar belakangi sekolah kedokteran ini sehingga jadi Museum Kebangkitan Nasional Mas Danu? Nah, jadi mengapa dijadikan museum? Karena di tempat ini didirikannya organisasi yang sangat berpengaruh sekali dalam memajukan masa nasionalisme dan juga mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Apa itu Mas Danu? Nah, yaitu adalah organisasi Budi Utomo. Oke. Iya. Nah, Budi Utomo itu didirikan oleh siswa-siswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, kalau soal Budi Utomo saya tahu ada 2 tokoh nih Mas Danu ya. Iya. Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo. Ya, benar. Sebenarnya role masing-masing ini apa sih Mas Danu? Saya pengen tertarik nih, pengen tahu. Nah, kalau Pak Wahidin Sudirohusodo merupakan senior atau alumni dari Stovia ini. Nah, karena dia alumni, dia memberikan sebuah pidato dan juga sebuah ceramah di sekolah ini yang menggugah semangat siswa-siswa Stovia termasuk Sutomo. Oh, gitu. Nah teman-teman, jadi ini cikal bakal kenapa para siswa kedokteran bisa mengarah ke ranah kebangkitan nasional gitu ya? Iya. Jadi nggak hanya membicarakan soal kesehatan, dokter, tapi juga membicarakan soal nasionalisme juga. Oke, nah ini ada fact check bahwa ternyata awalnya Dr. Wahidin datang kemudian menggugah semangat siswa-siswa Stovia. Oke. Sehingga Sutomo dan teman-temannya membentuklah organisasi tersebut. Wah, siap nih. Iya. Nih, Mas Danu, tadi saya juga udah keliling, banyak banget foto-foto. Saya juga lihat Dr. Wahidin gitu ya, sama Dr. Sutomo.
Tapi saya tidak melihat siswa perempuan nih di Sofia. Apakah ada sebenarnya siswa perempuan di Sofia, Iya. Mas Enu? Jadi awal mulanya Stovia itu siswa-siswanya cowok semua, pria semua, laki-laki semua. Karena zaman dulu itu perempuan nggak boleh sekolah. Oh. Iya, kasihan kan ya perempuan nggak boleh sekolah. Iya. Iya, jadi hanya siswa-siswa laki-laki saja yang bisa berkesempatan menjadi dokter. Oke. Iya. Wah, ini fakta lagi Fakta teman-teman lagi. semua ya. Dan sebelum Stovia, dulu namanya adalah Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa didirikan 1851 di Rumah Sakit RSPAD sekarang ya. Nah, zaman dulunya RSPAD merupakan rumah sakit militer punya Hindia Belanda. Kemudian 1902 pindahlah ke sini gedungnya Oke. gitu. Dan diubah juga namanya jadi Stovia, Oh. bukan lagi Sekolah Dokter Jawa. Karena dulunya ada sekolah Stovia ya, sekolah kedokteran, jadi saya mau memperlihatkan terkait suasana kegiatan belajar mengajar zaman dulunya. Wow, saya mau tahu Ya. banget. Penasaran kan? Baik, Iya. Yuk Boleh? kita ke tempatnya ya. Wah, Iya. siap. Ya, baik, kita sudah tiba di kelas Stovia. Jadi suasana Stovia kelas itu ya seperti ini dulunya. Ini aslinya begini. Asli ya? seperti ini, Wow. ya, tanpa ada sekat, tanpa ada pintu dan jendela. Jadi Anda sepoi ya. Nah, jadi siswa-siswanya laki-laki semua ya. Iya, Mas Iya. Danu ya. Jadi Kalau awal- kamu juga laki-laki semua, Mas Danu ya. Iya, laki-laki semua. Jadi awal mulanya laki-laki semua yang dibolehkan untuk menempuh pendidikan Stovia ini. Baru 1912 ada satu perempuan wanita pertama yang beruntung mendapat pendidikan di Stovia ini. Oke, 1912. 1912. Mau tahu siapa namanya? Siapa Mas Danu? Namanya adalah Maria Thomas. Nah, ini Maria fakta. Thomas salah satu siswa pertama yang berasal dari wanita, Oke. jenis kelamin wanita. Oke, Mas Danu, kalau ini kan mereka beragam, sebenarnya dari mana aja sih Iya. siswa-siswa Sofia ini? Jadi siswa-siswa Stovia ini sebagian besar dari Pulau Jawa ya, kita bisa lihat dari busananya, dari belangkonnya, dan juga dari batiknya. Tetapi juga ada siswa-siswa Stovia dari luar Pulau Jawa, dari Bugis, Medan, Oke, Iya, walaupun Makassar. namanya Bumi Putra gitu ya, tapi tetap dari seluruh Indonesia ada. Indonesia. Karena Bumi Putra itu merupakan tanah Nusantara ya. Oke. Iya, jadi asli dari Nusantara. Karena Siap. dulu belum ada Indonesia. Oke, Iya. Mas Danu, apakah semua siswa-siswa Sofia ini terlibat dalam pergerakan politik tadi? Iya. Tidak hanya di Budi Utomo, tetapi di semua organisasi-organisasi yang berbasis kebangkitan nasional dan juga pergerakan nasional, semua sebagian besar berurusan dari Stovia. Oke. Bahkan pahlawan-pahlawan nasional pun ada sebagian besar dari lulusan Stovia juga loh. Luar Gitu. biasa, ini faktanya ya Iya, bahwa jadi lulusan Stovia ini nggak hanya mencetak lulusan dokter saja ya yang ahli di bidang spesialis apapun, tapi juga ahli di bidang pemikiran juga gagasan di pergerakan nasional. luar biasa. Saya jadi penasaran tempat selain ini, Mas Danu. Siap, boleh. Jadi kita sudah tiba Mbak di ruang praktek anatomi. Ini ruang praktek anatomi. Atau pembedahan operasi. Oke. Karena mereka kan dokter ya, Mm-mm. jadi wajib mengetahui segala bentuk anatomi manusia. Di sinilah tempatnya. Wow. Kalau tadi tempat belajar, sekarang tempat Ruang prakteknya. prakteknya langsung. Oke. Mas Dan Dan, di sini juga sangat bersejarah loh Mbak. apa tuh Mas Danu? Nah, di sini tempat didirikannya organisasi Budi Utomo. Ini ruangannya? Tempatnya. Oke. Jadi sangat memorable sekali dan sangat bersejarah sekali. Oke, jadi kita bisa bayangin di sini siswa-siswa dari Sofia berkumpul, mendirikannya Budi Utomo. Mendirikan Budi Utomo. Jadi siswa-siswa Stovia yang berbagai macam latar belakang ya, dari orang-orang Jawa, orang-orang Bugis, Makassar, Medan, bahkan sampai Ambon, mereka berkumpul dan menyuarakan rasa kebangkitan nasional. Oke, sebenarnya apa sih Mas Danu cita-cita teman-teman ini pada saat itu? Cita-citanya apa? Cita-citanya mereka itu karena mereka dokter ya, karena mereka dokter, mereka tahu persis keadaan dan juga nasib rakyatnya, bangsanya Oke. yang sedang menderita. Kan dulu dijajah ya sama bangsa Belanda. Oke. Iya, tepatnya di pemerintahan Hindia Belanda. Kita dijajah, dikerja paksa, sampai banyak yang meninggal, sampai banyak yang sakit. Nah, peran dokter ini yang tahu persis keadaan rakyatnya, sehingga para siswa-siswa dokter ini tergugah rasanya untuk membuat organisasi Budi Utomo untuk memperjuangkan hak dan martabat bangsanya yang
ditindak. Terjawab sudah rasa penasaran saya ya, bagaimana siswa-siswa kedokteran bisa bergerak di arah perjuangan bangsa, Mas Danu ya. Bangsa. Jadi Budi Utomo itu yang harus Mbak Egi tahu, Budi Utomo itu bukan hanya Jawa sentris ya, tapi Budi Utomo itu memperjuangkan rasa nasionalisme secara luas. Oke, jadi gimana gambaran solidaritas pemuda-pemuda saat itu, Mas Danu? Iya. Nah, walaupun Budi Utomo itu pengurusnya ada 9 yang memang mayoritas dari suku Jawa, tetapi ada anggota-anggotanya yang sangat mendukung yang berasal dari berbagai macam etnis, Mbak. Oke, wow, ini saya juga baru tahu lagi karena saya kira Stovia ini sekolah Jawa aja, Mas Danu. Ternyata solidaritas pemuda-pemuda seluruh Indonesia ya, Mas Danu ya. Mereka bersatu. Karena tadi Stovia tidak hanya dari Pulau Jawa saja ya, tapi juga ada beberapa siswa-siswa dari luar Pulau Jawa. Dan mereka karena satu tanah air ya, dan satu nasib, mereka akhirnya bersatu. Maka diutuslah 9 tokoh ini. Ada 9 tokoh yang akhirnya menjadi pengurus Budi Utomo. Wow, kalau dari tahun 1908 Budi Utomo lahir aja, solidaritas pemuda sudah begitu eratnya. Harusnya kita sekarang jauh lebih baik ya, Mas Danu ya? Jauh lebih baik dan jangan mau kalah tempatnya ya. Betul, ini saya ambil merinding loh, Mas Danu ya. Nah, setelah ini aku dibuat makin penasaran. Masih terus stay tune kan? Langsung aja kita ikutin ruangan berikutnya. Wah, ini tempat apa? Ini Mas Danu ada kasur-kasur, ada lemari, ini apa? Nah, ini adalah asramanya Mbak Egi. Oke, jadi ada asramanya? Ada asramanya, jadi mereka nggak pulang ke rumah ya, jadi mereka tinggal di sini. Oke. Ya, dan tempat asrama ini juga nggak kalah bersejarahnya. Kenapa tuh Mas Danu? Ada apa di ruangan ini? Jadi selain jadi tempat istirahat mereka, juga sebagai tempat berdiskusi para siswa-siswa Stovia di luar waktu belajar ya. Siap, jadi sebagian besar siswa Stovia ini diskusi tentang kebangsaannya di sini ya Mas Danu ya? Iya tempatnya, jadi nggak hanya tempat istirahat, tapi juga tempat diskusi terkait belajar dan juga terkait kebangsaan juga. Jadi kita bisa melihat diorama patung-patung siswa-siswa Stovia yang sedang berdiskusi. Oke, itu ya Mas Danu ya? Iya. Betul. Jadi memanfaatkan waktu untuk bertukar pikiran, juga bertukar gagasan untuk memperjuangkan nasib bangsanya yang tertindas tentunya. Wow, keren banget itu fakta lagi ruangan ini ternyata bersejarah banget ya Mas Danu ya. Mereka walaupun berbagai macam etnis, mereka berkumpul dan juga beristirahat tidur menyatu di sini. Gitu. Jadi nggak ada rasa perbedaan satu sama lain. Mereka bersatu di tempat ini. Mas Danu, ini ada pertanyaan yang menggelitik nih. Berarti dari tempat tidur ini mimpi-mimpi siswa Stovia tentang Indonesia, betul? Iya, benar sekali. Nah, di tempat tidur ini mereka bermimpi untuk bebas dari penjajahan juga. Wow, luar biasa. Kalau masih ada yang nggak ngapa-ngapain tempat tidur, ayo sekarang mulai sekarang mikir ya untuk ke depan lebih baik tentunya ya. Mas Danu, ada tempat lain? Ada yang lebih seru. Wow, saya udah nggak sabar nih. Lanjut. Kita ke tempat itu ya. Wow, Mas Danu, banyak banget tempat ini sejarahnya ya Mas Danu ya. Mas Danu, ini kan udah puluhan tahun. Betul ya? Benar. Dari tahun berapa? Ya, sebenarnya gedung ini dipugar itu tahun 1973. 1973. 1974 diresmikannya oleh Pak Presiden Soeharto. Oke, gimana Museum Kebangkitan Nasional itu menjaga koleksinya Mas Danu? Ya, jadi untuk menjaga koleksinya dan juga untuk merawat dan memperbaikinya, kita ada tim bidang khusus tersendiri, yaitu adalah tim konservator. Oke. Iya. Dan juga ada lab khusus ya kita. Lab khusus untuk memperbaiki segala bentuk jenis koleksi, baik itu yang organik maupun yang anorganik. Ada labnya sendiri? Ada lab tersendiri. Boleh saya ke sana? Boleh, kita ke labnya ya. Wow, ini tidak sembarangan orang bisa ke sana Mas Danu ya? Sembarangan orang sebenarnya ya. Oke. Jadi, khusus perawatan tim kajian juga tim perawatan yang berhak masuk ke sana. Wow, langsung ikut aja nih karena bukan orang Bisa sembarangan. langsung ya kondisinya untuk lab tersebut. Wow. Mas Danu, jadi ini tempat rahasianya ya Mas Danu ya? Iya. Jadi tempat ini merupakan tempat untuk merawat dan juga memperbaiki berbagai macam koleksi di Museum Kebangkitan Nasional ini. Oke, dan bukan orang sembarangan bisa masuk sini ya Mas Danu ya? Jadi Mbak Egi, tempat ini tempat konservasi, nggak sembarang bisa masuk sini. Oke. Hanya orang-orang tertentu saja. Salah satunya tim konservasi, tim reparator, dan juga kepala museum tentunya ya. Iya, Jadi orang umum
orang dari umum nggak boleh masuk dari ke sini tempat khususnya. Jadi sini sangat-sangat dijaga suhunya, dijaga sterilannya. Jadi nggak sembarang kita boleh menyentuh-nyentuh. Oke. Dan juga ada banyak berbagai macam bahan-bahan kimia. Oke. Tempat ini sangat rahasia karena disinilah warisan sejarah kita dijaga. Iya, Betul Mas Danu ya? sekali. Nah, kalau zaman dulu siswa-siswa Sofia itu merawat pasien yang sakit, nah kita pegawai Muskitnas, Museum Kebangkitan Nasional, merawat berbagai macam koleksi yang sudah usianya sangat ratusan tahun ya tentunya ya, dengan berbagai macam kondisi, karena ada berbagai macam latar belakang koleksi, ada yang dari anorganik maupun organik. Termasuk ini ada lukisan. Ya, jadi kita benar-benar merawat sedetail mungkin. Siap, warisan budayanya, sejarahnya tetap harus dijaga, biar rasa solidaritasnya juga masih terasa sampai sekarang tentunya. Tentunya Mbak Egi. Makasih Mas Danu. Ya, sama-sama Mbak Egi. Yuk kita keluar lagi ya Mbak ya. Siap. Mas Danu, Museum Kebangkitan Nasional, apa koleksi yang paling berharga atau masterpiece-nya di sini? Nah, salah satu koleksi masterpiece di Museum Kebangkitan Nasional adalah ini Mbak Egi alatnya. Apakah itu? Nah, ini merupakan alat pemecah kepala. Pemecah kepala, Mas Danu? Digunakan untuk praktik siswa-siswa Sofia membelah jenazah dan diambil otaknya. Mengapa otaknya diambil? Karena otak itu sebagai pusat organ tubuh manusia. Tentunya nggak sembarangan ya, tapi untuk tujuannya adalah kajian atau penelitian ya. Jadi nggak sembarangan dibelah kepalanya. Wow, Mas Danu, gimana caranya? Mas Danu bisa jelasin nggak nih ke saya? Nah, sebenarnya Mbak Egi, koleksi ini nggak boleh dipegang ya. Hanya boleh dipegang dan diperagakan oleh guide-nya atau pemandu museum. Jadi pengunjung nggak boleh memegang sembarangan mungkin ya. Jadi hanya saya aja nih yang boleh memegang koleksinya. Nah, karena Mbak Egi penasaran, saya mau memperagakan cara fungsinya. Sayangnya nggak ada kepalanya ya. Aduh, Mas Danu ya. Nah, cara gunanya, kepala jenazahnya tentunya yang sudah meninggal ya, dipenggal, ditaruh di tengah. Di situ ya. Di tengah sini, kemudian ada semacam sabuknya biar kepala nggak goyang-goyang, dan dikasih mata pisau yang tajam sekali bisa membelah dan membuka tengkoraknya di sebelah sini. Ini dia mata pisaunya di bawahnya. Tapi kita sudah mengamankan ya, sudah kita simpan agar tidak membahayakan pengunjung. Nah, mata pisaunya ini untuk membelah sekeliling tengkorak kepalanya. Diatur posisinya dan diputar tuas di sebelah sana. Sehingga kepalanya ikut berputar. 1-2 orang ya Mas Danu ya? 5 orang. 5 orang? Ya, kita ada fotonya soalnya. Wow, saya jadi merinding. Apa tuh Mas Danu? Anehnya, walaupun kepalanya berputar, kepalanya nggak pusing. Maksudnya Mas Danu? Karena sudah meninggal. Wow, siap, keren banget ini masterpiece-nya ya. Masterpiece-nya. Masih jadi merinding nih. Sangat dipakai oleh siswa-siswa Sofia gitu. Untuk tujuan keilmuan tentunya ya, pengetahuan. Nggak sembarangan gitu. Siap. Jadi ini salah satu koleksi yang tertua di museum ini. Wow, keren Mas Danu. Makasih Mas Danu informasinya. Sama-sama, Mas Danu, terima kasih banyak sudah nemenin saya keliling di Museum Kebangkitan Nasional. Sama-sama, Mbak Egi. Banyak banget informasi dan fakta-fakta baru yang aku dapat, dan mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu. Makasih banyak Mas Danu atas waktunya. Sama-sama juga Mbak Egi sudah datang ke Museum Kebangkitan Nasional. Sampai jumpa lagi Mas Danu di lain kesempatan. Tadi kita sudah berkeliling dari pintu masuk sampai ke ruang konservasi, dari melihat ruang belajar sampai ke masterpiece yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Teman-teman, kesadaran, keprihatinan Dr. Sutomo dan teman-teman saat itu mampu menggerakkan pemuda-pemuda Indonesia untuk membuat organisasi kebangsaan yang bernama Budi Utomo. Lalu, di kondisi saat ini, di pandemi seperti ini, bagaimana solidaritas kita, pemuda-pemuda Indonesia?